Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir di sini dan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di sini, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya lah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka diseminasi untuk tugas budaya positif. Ya, mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Dan sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan pantun dulu ya Bapak Ibu. Ke sekolah pagi-pagi, bertemu murid penuh ceria. Wahai guru yang mulia hati, jangan lelah membagi ilmu dan cinta. Pagi-pagi pergi ke pasar, membeli ikan dan buah. Mari belajar dengan giat dan sabar agar ilmu kita semakin bertambah. Terima kasih. Lanjut. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak itu ada beberapa modul ya Bapak Ibu. Di antaranya ini termasuk modul 1.4. Nah, di sini harus seorang guru penggerak itu harus melakukan diseminasi atau memaparkan apa yang sudah didapat dari materi di pendidikan guru penggerak, yaitu salah satunya adalah budaya positif. Nah, ini adalah identitas saya. Sudah kenal semuanya Bapak Ibu? Lanjut. Nah, perkenalkan ini Bapak fasilitator saya bernama Bapak Rozi Ridwan, MPDI dari Tanggamus. Terus ini Bapak Edi Susanto sebagai pengajar praktik. Nah, sekarang kita masuk tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, setelah kita mempelajari budaya positif ini, yang diharapkan adalah guru dapat mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi setelah mempelajari modul ini, nah diharapkan nanti bisa menerapkan di lingkungan kelas masing-masing atau di sekolah kita ya tentang budaya positif. Nah, ini adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, yang kita terapkan adalah kita mengikut ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Ini bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Kalau ada yang paham, nah ini ada artinya di bawah, di depan memberi contoh. Jadi seorang guru itu jika di depan harus memberikan teladan yang baik. Ya baik itu perkataan, perbuatan maupun tingkah laku yang lain. Terus jikalau kita di tengah, kita harus memberikan kekuatan.
kekuatan kepada murid-murid kita. Jadi harus bisa memberikan kekuatan, membangun kekuatan agar murid kita itu tergerak untuk belajar dengan penuh kesadaran. Terus apabila kita di belakang, kita harus memberikan motivasi. Jadi memberikan motivasi kepada murid-murid kita. Misalkan sebelum kita mempelajari materi, awalnya kita memberikan motivasi kepada murid-murid agar terbangun minat belajar yang baik. Selanjutnya, nah ini budaya positif. Budaya positif adalah merujuk pada serangkaian nilai, norma, dan perilaku yang mendukung lingkungan yang sehat, konstruktif, dan inklusif dalam sebuah organisasi, komunitas, atau masyarakat. Budaya ini berfokus pada mendorong kerjasama, menghargai keragaman, dan memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang etis dan saling mendukung. Nah, intinya budaya positif itu, budaya itu kan kebiasaan ya. Budaya itu kebiasaan, positif berarti yang baik. Jadi kita itu diusahakan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita masing-masing. Ya dengan cara misalkan contoh kecilnya dengan membiasakan budaya Selasa, senyum, salam, dan sapa. Nah, itu ya salah satu contoh kecilnya. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini artinya perubahan paradigma ini mencerminkan evolusi dalam pemahaman kita tentang bagaimana manusia belajar secara efektif dan bagaimana pendidikan dapat disesuaikan dengan untuk memenuhi kebutuhan dunia modern yang terus berubah. Nah, jadi sebelum kita melakukan menerapkan budaya positif, yang kita rubah dulu adalah cara berpikir kita, mindset kita. Ya, jadi pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan dunia modern. Jadi disesuaikan dengan disesuaikan dengan zamannya. Ya, jadi berbeda ya antara kita mendidik anak sekarang dengan dulu. Nah, jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan murid. Ya, jadi disesuaikan kebutuhan murid dan disesuaikan dengan kebutuhan mengikuti perkembangan zaman. Lanjut. Terus pengertian disiplin positif. Pendekatan untuk mengelola perilaku anak atau murid yang menekankan pada penghargaan, pemahaman, dan pengembangan keterampilan daripada hukuman atau paksaan. Tujuan utama disiplin positif adalah membantu anak belajar mengendalikan diri, membagikan rasa tanggung jawab, dan membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain. Nah, intinya disiplin positif berarti mengajarkan anak untuk memiliki rasa tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk mengikuti aturan, tanggung jawab untuk belajar, dan itu diusahakan dari kesadaran diri mereka sendiri. Lanjut. Nah, sekarang di bagian budaya positif itu ada yang namanya teori motivasi. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi dari 3 motivasi ini biasanya murid-murid kita itu berada di dalam motivasi yang mana? Mereka itu belajar itu terdorong dari motivasi yang mana? Apakah untuk menghindari kenyamanan atau hukuman atau takut hukuman? Nah, saya sekolah ini takut dihukum. Kalau beberapa hari nggak masuk, bisa jadi nanti saya dihukum sama guru atau dimarah sama orang tua. Nah, itu adalah motivasi yang pertama ya, itu motivasi ekstrinsik yang negatif. Ya, jadi tidak timbul dari diri sendiri karena takut dihukum. Ya, terus selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi ada sebagian murid juga
yang belajar atau sekolah itu karena ingin mendapatkan peringkat atau ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Nah itu ya. Nah terus yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini yang ketiga ini adalah motivasi yang benar-benar dari kesadaran diri sendiri, ya. Jadi diusahakan anak-anak kita itu ya memiliki motivasi yang benar-benar tumbuh dari kesadaran mereka sendiri. Jadi nggak ingin terhindar dari hukuman atau tidak hanya untuk mencari prestasi, penghargaan atau peringkat. Nah ya, jadi diusahakan adalah benar-benar penuh kesadaran. Jadi sebisa mungkin guru itu memberikan motivasi kepada siswa itu benar-benar belajar itu benar-benar suatu kebutuhan bagi mereka. Ya, benar-benar kebutuhan ingin menuntut ilmu, ingin menghilangkan kebodohan, ya bukan mengharapkan sesuatu apapun. Nah, itu ya. Begitu pula dengan kita sebagai guru. Nah, kita sebagai guru juga diharapkan ya memiliki motivasi yang ketiga ini, ya benar-benar untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Kita itu ya diusahakan memiliki motivasi yang ketiga, bukan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau karena ingin dilihat teman yang lain sok-sok rajin gimana, ya jangan seperti itu ya. Jadi baik dilihat atau nggak dilihat, kita tetap fokus ya memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah jadi meskipun ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, kita tetap fokus pada tujuan yang hanya untuk mengajar. Selanjutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan, atau sandang, pangan, dan papan. Nah ini, jadi kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kan kita memang butuh sandang, pangan, dan papan ya. Kita butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh makanan. Nah itu yang pertama ya. Begitupun juga dengan murid-murid kita seperti itu. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah kita sebagai manusia itu memang butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ya ingin diterima teman, ya diterima di keluarga, di pasangan hidup, teman kerja, terus binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Terus yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Nah contohnya kebutuhan ini berhubungan dengan kekuasaan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah ini kebutuhan akan penguasaan itu maksudnya yang berkaitan dengan keterampilan kita, ya skill kita. Ya biasanya ini dimiliki oleh orang-orang yang ingin biasanya menjadi ketua kelas, ya kebutuhan untuk memimpin, ya ingin menjadi kepala sekolah. Nah itu ini masuk ke kategori kebutuhan akan penguasaan. Jadi ingin terdepan. Nah itu ya. Terus yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah manusia itu memang butuh kebebasan. Ya contohnya kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah di sini kita sadari bahwa manusia itu memang butuh kebebasan, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mencoba hal-hal yang baru. Terus selanjutnya,
Oh, satu lagi. Yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini maksudnya kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, jadi kita itu butuh senang, Bapak Ibu ya. Jadi butuh hiburan, butuh ya pokoknya ketawa-ketawa, refreshing, healing. Nah, itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Lanjut ya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini yang berkaitan dengan menangani kasus anak ya. Pertama itu sebagai penghukum. Contoh kalimat yang diucapkan biasanya patuhi aturan saya atau awas. Nah, bahasanya itu menyakitkan ya untuk murid itu. Jadi keras, bahasanya tinggi. Terus kamu selalu saja salah. Nah, terus selalu, pasti yang selalu terakhir selesai. Nah, itu posisi kontrol itu sebagai penghukum. Nah, biasanya kira-kira sering di posisi mana ini? Yang terakhir selesai. Ya, terus yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, contoh kalimat yang diucapkan adalah ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu juga kayaknya masih menyakitkan ya. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nanti ada penekanan ya. Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, itu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah banget ya dengan kata-kata yang diucapkan oleh guru tersebut. Lanjut. Yang ketiga adalah posisi teman. Nah, ini agak enak. Contoh kalimat yang diucapkan, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu ngajak kayak teman ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Terus, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, jadi ngajak seperti teman ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu ya. Itu bahasa untuk posisi kontrol sebagai teman. Terus selanjutnya adalah yang keempat, pemantau. Contoh kalimat yang diucapkan adalah peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu posisi sebagai pemantau. Nah, jadi kalau misalkan anak melanggar, kita pantau dulu kira-kira dari kejauhan itu, oh dia udah melanggar ini aturan. Misalkan pas upacara kan nggak pakai atribut lengkap. Nah, yang diucapkan peraturannya apa setiap hari Senin itu, memakai baju apa, memakai atribut apa. Nah, itu sebagai pemantau. Terus yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Nah, contoh kalimat yang diucapkan adalah apa yang kita yakini. Nah, maksudnya ini yakini itu peraturannya ya. Apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini kan bahasanya apa ya? Halus ya, mencari solusi ya kalau manajer ini. Nah, jadi coba kita refleksi diri kita masing-masing ya. Selama ini kita itu sudah menerapkan posisi kontrol sebagai guru itu yang mana? Apa sering sebagai penghukum langsung tunjuk aja, langsung marah? Apakah di posisi teman ataukah di posisi pemantau atau pembuat merasa bersalah? Apakah di posisi yang seperti ini? Nah, manajer ini. Jadi diusahakan itu posisi kita sebagai guru itu dalam menangani kasus anak itu diusahakan posisi yang sebagai manajer. Nah, jadi posisi ini adalah posisi yang menurut saya paling pas ya untuk menangani kasus anak. Jadi anak itu tidak merasa dijatuhkan mentalnya, tidak merasa takut, tidak merasa dampak selanjutnya itu tidak merasa seperti dendam gitu ya. Nah, jadi anak itu benar-benar merasa seperti dihargai, terus mencari solusi gimana cara memperbaikinya. Nah, seperti itu ya. Jadi posisi yang lebih baik dari kelima posisi kontrol guru ini
Ya, diusahakan kita memakai posisi yang sebagai manajer. Lanjut. Nah, terus sekarang adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah prinsip atau nilai-nilai yang dianut oleh guru dan siswa dalam suatu lingkungan kelas untuk menciptakan suasana belajar yang positif, produktif, dan saling menghormati. Keyakinan ini menjadi landasan bersama yang mengarahkan perilaku, interaksi, dan proses pembelajaran di kelas. Nah, ini yang kemarin saya buat kemarin di kelas 6 ya. Ini yang namanya keyakinan kelas, atau bisa diartikan kesepakatan kelas ya, atau tata tertib kelas. Nah, kenapa nggak kesepakatan kelas aja, Bu? Kenapa nggak tata tertib aja? Nah, ini bedanya di sini. Kalau keyakinan kelas itu berarti kita benar-benar yakin akan peraturan yang kita jalani, ya. Jadi ada ada perbedaan, lebih yakin lah. Kalau keyakinan kelas itu lebih yakin kita jalankan, lebih yakin kita terapkan daripada hanya sekedar kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Maksudnya biar membekas di dalam hati anak untuk menjalankan keyakinan kelasnya. Terus lanjut. Nah, contoh nilai-nilai keyakinan kelas. Contohnya yaitu menghormati. Nah, menghormati di sini dijabarkan. Menghormati berarti saling menghormati kepada guru dan teman, ya. Terus disiplin juga harus dijelaskan kepada anak. Disiplin itu berarti disiplin hal apa? Misalkan disiplin dalam hal waktu. Nah, datang tepat waktu atau pulang tepat waktu, gitu ya. Terus tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini juga harus dijelaskan kepada anak. Tanggung jawab dalam hal apa? Misalkan tanggung jawab dalam hal mengerjakan tugas-tugas piket, dalam hal mengerjakan tugas PR atau tugas yang ada di sekolah, gitu ya. Terus kerjasama dijelaskan juga. Misalkan kerjasama dalam melakukan tugas kelompok, ya, saling membantu. Terus jujur. Nah, jujur itu juga apa maksudnya? Jujur itu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Misalkan tidak boleh menyontek saat pulangan, gitu ya. Terus komitmen. Nah, komitmen berarti harus benar-benar komit memegang janji yang sudah disepakati, ya. Terus mandiri berarti artinya di sini itu melaksanakan tugas dengan mandiri, ya, sendiri-sendiri. Nah, jadi ada waktunya kita melaksanakan tugas dengan mandiri, ada waktunya kita melaksanakan tugas dengan secara kelompok, gitu ya. Terus percaya diri. Nah, percaya diri maksudnya di sini adalah menumbuhkan sikap percaya diri kepada anak. Nah, bahwa anak itu punya kemampuan masing-masing, ya. Jadi tumbuhkan sikap percaya diri pada anak. Terus antusias. Nah, antusias di sini adalah memberikan kekuatan, ya. Antusias, kekuatan kepada anak. Antusias, semangat untuk mengikuti belajar. Selanjutnya yaitu kreativitas. Nah, kreativitas di sini adalah anak itu diusahakan mempunyai kreativitas. Ya, misalkan dalam pembuatan karya-karya, ya, dalam pembuatan kerajinan tangan, ataupun kreativitas dalam menyampaikan pendapat atau presentasi di depan kelas. Nah, itu termasuk kreativitas. Lanjut. Nah, ini adalah contoh penerapan membuat keyakinan kelas, ya, dokumentasi yang kemarin saya buat di kelas 6. Nah, ini dengan menggunakan, saya bagikan kertas origami, ya, kepada anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi masing-masing anak itu berpendapat untuk menulis di masing-masing kertas origami itu kira-kira peraturan apa yang mereka akan sepakati, tata tertib apa yang akan mereka jalani, dan nantinya mereka merasa nyaman belajar di kelas.
Nah ini ya. Jadi makanya kemarin seharusnya ini dilakukan di awal semester, ya. Jadi di awal semester sebelum kita menyampaikan materi, nah seharusnya kita itu membuat keyakinan kelas dulu. Agar apa? Agar situasi belajar kita itu nyaman, aman, dan kondusif. Nah kalau sudah ada keyakinan kelas kan anak itu bisa tahu apa yang harus dijalankan apa, terus harus tahu konsekuensinya gimana kalau tidak menjalankan keyakinan kelas. Ya, itu dokumentasinya ya. Ini yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Seharusnya kemarin mau dibuat bareng-bareng, tapi berhubung waktunya mepet, jadi saya buat sendiri di rumah. Yang penting sudah ada kesepakatan kelas dari anak-anak. Nah bahkan kemarin anak-anak itu ingin kesepakatannya itu membawa HP, tapi dari saya kayaknya kurang setuju ya. Bu, kalau bawa HP gimana? Kayaknya belum bisa nak, karena terlalu rawan ya. Nanti kalau ada apa-apa ibu yang tanggung jawab. Enggak bu, katanya gitu. Tapi yang diganti dengan peraturan yang lain. Terus selanjutnya ya. Nah ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah model dalam disiplin positif yang dikembangkan oleh Dian Gosen yang digunakan untuk membantu siswa memulihkan atau restitusi perilaku mereka setelah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Model ini menekankan pemulihan hubungan dan perbaikan diri, bukan hukuman. Segitiga restitusi bertujuan untuk membantu siswa memahami kesalahan mereka, mengambil tanggung jawab dan belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi individu yang lebih baik. Nah intinya adalah segitiga restitusi ini adalah cara untuk memperbaiki kesalahan murid, ya, tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan ya murid-murid yang melakukan kesalahan. Jadi mencari solusi dan mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan murid. Ya. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalimat yang diucapkan adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Nah ini yang pertama yang diucapkan ketika menangani kasus anak ya. Ya misalkan kasusnya itu sering tidak mengerjakan PR. Nah kalau lupa itu wajar nak. Nah wajar, berbuat salah itu wajar, manusiawi. Ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah kalimat yang diucapkan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kenapa kamu melakukan hal itu nak? Itu ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini tadi yang berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati, terus anak itu berbuat kesalahan, nah kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas, mengingatkan anak untuk mengingat tentang keyakinan kelas, ya. Kalimat yang diucapkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah itu ya, contohnya misalkan kamu tidak mengerjakan PR. Nah berarti keyakinan apa yang masih ingat ya, keyakinan apa yang kalian sepakati kemarin tentang tidak mengerjakan tugas. Nah kalau sudah itu kan biasanya anak sudah berpikir, oh iya bu, saya masih ingat keyakinan yang menyatakan bahwa tanggung jawab, ya, harus punya tanggung jawab. Nah ini contohnya ya, Sarah.
motivasi Pak. Jadi sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing ya. Ya, sama-sama. Nah, ini kasus yang kedua. Ibu dapat informasi dari teman-teman kamu ya. Ini kasus bullying ya. Kenapa barang bekas itu? Karena saya ingin mentraktir teman-teman saya yang bisa makan bersama. Oh, jadi maksud itu, maksud kamu seperti itu. Iya, Bu. Saya tahu maksud kamu itu baik, ingin berbagi dengan masyarakat. Tapi kalau ingin berbagi dengan masyarakat, sebenarnya kamu memakai waktu sendiri ya, jangan kasih teman. Iya, Bu, saya mengerti. Nah, apakah kamu bersedia berbagi kesalahan kamu? Iya, Bu, saya bersedia. Nah, apa kamu berbagi kesalahan kamu? Saya akan meminta maaf kepada Ratu dan ingin mengembalikan uangnya. Baik, apakah kamu ingat kejadian kelas yang kamu sepakati bersama? Iya, Bu, saya ingat bahwasanya teman itu harus saling menyayangi dan saling bertanggung. Baik, nah sekarang kamu minta maaf ya sama ibu dan besok kamu dikembalikan ya. Iya, Bu, saya akan meminta maaf kepada Ratu dan ingin mengembalikan uangnya sesuai dengan jumlahnya. Sudah sekarang kalian kembali ke kelas masing-masing ya. Iya, Bu, saya akan mengembalikan uangnya dan ingin masuk ke kelas masing-masing. Sudah. Halo? Nggak bisa? Nggak jalan. Nah. Udah ya, Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan dua kasus anak. Yang pertama adalah anak yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kira-kira begitu cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi tahap-tahapannya tadi kan udah jelas. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu mengucapkan kalimat berbuat salah itu wajar nak. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana cara kalian untuk memperbaiki kesalahan kalian. Ya, terus yang ketiga adalah apakah kalian ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah, itu kira-kira seperti itu. Terus kasus yang kedua tadi adalah kasus bullying ya, yang sudah pernah kita alami di sekolah kita sendiri. Ya, kasus anak sering minta uang sama temannya. Nah, kira-kira begitu cara menyelesaikan masalah untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ada motivasi dari saya ya. Kesuksesan sejati datang dari kolaborasi, bukan kompetisi. Bersama kita lebih kuat. Nah, jadi kesuksesan itu datang dari kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kerjasama di antara kita, bukan kompetisi, bukan persaingan. Ya, bersama kita lebih kuat. Nah, jika kita bersama, kita akan lebih kuat. Ya.
Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah fondasi untuk masa depan yang lebih besar. Hargai perbedaan, karena di sanalah kekuatan sejati kita tumbuh. Dalam setiap tantangan, ada peluang untuk belajar dan berkembang bersama. Kerja keras membawa hasil, tetapi kerjasama membawa keajaiban. Ketika kita saling mendukung, tidak ada yang tidak mungkin. Kebersamaan adalah kunci. Mari kita bangun lingkungan di mana setiap orang merasa dihargai. Kita semua punya peran penting. Mari kita lakukan yang terbaik untuk membuat perubahan positif. Inovasi terjadi ketika ide-ide dihargai, bukan ketika mereka ditekan. Jadilah pendukung, bukan penghalang. Budaya positif dimulai dari diri kita. Jadilah contoh, inspirasi, dan penggerak perubahan. Nah, intinya itu dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kita itu akan melakukan perubahan, menerapkan budaya positif itu dimulai dari diri kita masing-masing. Ya, jadi sebisa mungkin kita memberikan teladan yang baik kepada anak, baik kepada anak maupun teman sejawat. Nah, disitulah nanti anak-anak kita akan mencontoh perbuatan kita, yang baik itu ucapan, perbuatan, tingkah laku maupun yang lain. Dimulai dari diri kita. Nah, gimana kita akan membangun budaya positif yang baik jika kita sendiri belum menerapkan budaya positif di diri kita masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tadi saya buka dengan pantun, sekarang saya tutup dengan pantun. Petik bunga di taman tepi, bunga melati harum baunya. Sekian dulu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab. Nah, dari Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang akan diajukan, silahkan. Saya beri waktu untuk 3 penanya. Silakan Pak Seto atau Bu Siska, Pak Darman atau yang lain. Baik, terima kasih Bu Yuli atas materi tadi yang disampaikan terkait dengan budaya positif. Yang mau saya tanyakan Bu Yuli, ini berkaitan dengan kontribusi guru dalam pelaksanaan budaya positif. Artinya kadang-kadang anak itu membuat sebuah kesepakatan, tetapi bagaimana cara kesepakatan itu bisa benar-benar masuk ke anak itu. Artinya dia benar-benar tidak melakukan yang memang sudah menjadi kesepakatan. Dan kadang-kadang kan walaupun sudah dibikin kesepakatan, dia masih bisa saja dia melanggar. Kemudian untuk gurunya juga bagaimana memotivasi atau kontribusi dia dalam penerapan budaya positif. Mungkin itu Bu. Terima kasih pada Pak Seto. Saya jawab dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi guru untuk menciptakan budaya positif di kelas misalkan ya. Nah, jadi kontribusi yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini yang pertama ya salah satunya tadi ya seperti yang saya contohkan. Pertama harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi antara guru dan siswa itu berdiskusi ya, bermusyawarah bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, misalkan saya sebagai guru menawarkan anak-anak, ayo anak-anak kita buat kesepakatan kelas dulu ya, jadi biar nanti belajar kita nyaman, enak. Nah, jadi semata-mata bukan kemauan dari guru sendiri. Ya, jadi harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, contohnya misalkan salah satu contoh nilai yaitu saling menghormati. Nah, di situ kita sepakat nggak anak-anak? Ini kita buat keyakinan kelas yang pertama menghormati. Nah, saling menghormati kepada guru dan teman-teman. Nah, di situ nanti insya Allah bisa mengurangi yang namanya tindakan bullying. Ya, jadi sudah ada kesepakatan. Nah, kalau nanti misalkan anak-anak itu terjadi pelanggaran, misalkan tetap membuli temannya,
Nah, kita ingatkan lagi kepada anak. Nah, kalian masih ingat nggak kesepakatan yang sudah kita buat bersama, yaitu tentang saling menghormati sama teman. Nah, itu. Nah, terus dari gurunya juga itu harus memberikan contoh juga kepada anak. Nah, misalkan kita ngajar, misalkan disiplin ya, harus tepat waktu. Nah, kita datang awal ya, misalkan kita jam 9. Nah, kita datang jam 9. Nah, di situ nanti anak juga menilai. Oh iya, berarti gurunya juga sepakat nih harus datang pas jam pelajaran. Terus keluar juga pas sesuai dengan jam keluar ya. Nah, misalkan dari anak masih melanggar, nah masih jam pelajaran kok keluar. Nah, kita ingatkan lagi, ayo nak, gimana kesepakatan yang sudah kita sepakati keyakinan kelas kita. Nah, di situ ada kata-kata disiplin. Nah, harus tepat waktu dan pulang tepat waktu. Jadi selama pembelajaran tidak ada yang keluar masuk ke kelas. Nah, situ ya. Terus intinya guru juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak. Ya, baik itu perkataan ya. Jadi perkataan guru itu selalu dinilai oleh anak ya. Jangan sampai perkataan itu menyakitkan hati anak. Misalkan kita menasehati ya dengan cara halus, lembut ya, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang kotor. Nah, anak juga menilai. Jadi kita itu nanti bisa dihargai oleh anak. Nah, kalau kita sendiri tidak bisa menghargai diri kita, gimana anak itu mau menghargai seorang guru? Nah, itu ya. Jadi ya intinya kita harus jadi teladan dulu bagi anak-anak. Nah, mungkin seperti itu kira-kira Pak Seto. Terus yang lain, Bu Siska? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Tadi selama Bu Yuni menjelaskan mengenai budaya positif, di luar sana ada anak yang berantem, Dani dan Fadil. Jadi mungkin kan Bu Yuli sudah melaksanakan budaya positif dan mencontohkannya tadi kepada kami. Bisa nggak dengan contoh masalah ini gimana penyelesaian dengan kaitan budaya positif? Terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana cara menyelesaikan anak yang di luar jam pelajaran yang berantem di luar kelas. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tadi saya juga sudah mencontohkan video tadi ya. Itu salah satunya cara menyelesaikan anak ya di luar jam pelajaran melakukan berantem lah ya, perselisihan. Nah, itu dengan cara kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, tadi ya, jadi segitiga restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan anak ya, menggiring anak, kita diskusi sama anak. Jadi anak itu dipanggil ke kantor ya atau ke ruang guru. Nah, untuk diselesaikan masalahnya ya, ditanya dulu ya, nak, kenapa kamu berbuat seperti ini? Nah, itu ya, jadi ada tahapan-tahapannya. Berbuat salah, berantem itu wajar, tapi kenapa alasannya apa kamu berbuat seperti ini? Nah, terus bagaimana cara kamu memperbaiki perbuatan yang kamu perbuat ini? Terus ingetin lagi keyakinan. Kalau sudah membuat keyakinan kelas, nah, kamu ingat nggak keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas? Keyakinannya apa? Ya, jadi sesama teman itu harus saling menghormati. Ya, tidak ada yang namanya bullying, berantem. Nah, kalau kita selalu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, makanya lebih baik kita itu seharusnya dari awal semester ya, sebelum pembelajaran kita itu harus membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi nanti agar suasana belajar kita itu nyaman, aman, ya, mengurangi keributan, jadi kondusif. Nah, contoh lagi keyakinan kelas yang mengatakan fokus. Nah, fokus berarti kan memperhatikan saat guru menjelaskan. Nah, sudah ada ditulis fokus. Nah, ingat nak, ini
keyakinan kelas fokus. Nah, berarti tidak ada yang ribut, tidak ada yang ngomong sendiri. Nah, itu berarti harus mengingatkan terus pada anak. Nah, ingat nak, ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, jadi kalau kalian melanggar, nah berarti harus ada konsekuensinya, harus ada sanksinya. Nah, kemarin anak-anak ditawarkan sanksinya apa? Ya, masing-masingnya ada yang denda Bu 2.000, terus membersihkan WC Bu, nggak usah apa berat-berat sanksinya. Yang penting dirubah aja perilaku kalian. Ya, tidak mengulangi lagi. Gitu aja. Jadi kalau memberi hukuman juga itu yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Jadi jangan asal misalkan nggak mengerjakan PR, hukumannya langsung suruh hormat bendera. Nah, itu tidak pas, ya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Itu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, semoga dengan pemaparan yang sudah saya paparkan mengenai budaya positif, ya nanti bisa kita terapkan di kelasnya masing-masing, ya khususnya, terus bisa kita terapkan di lingkungan kita sebagai teman, guru, dan di sekolah. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, ya benar-benar apa sih bisa dipraktekkan nanti dalam sehari-hari di kelas kita. Ya, mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Coba tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini ya anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau membuat keyakinan kelas dulu. Nah, kira-kira dari anak-anak siapa yang tahu dengan keyakinan kelas? Tidak tahu. Ada yang tahu? Menjelaskan dulu ya. Yang namanya keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas itu bisa berarti dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas atau kesepakatan kelas. Nah, contoh misalkan ya, contoh nilai yang disepakati, misalkan contohnya saling menghormati. Nah, maksudnya di sini adalah saling menghormati kepada guru dan sesama teman. Nah, misalkan apalagi contoh yang lain dari kalian? Ada yang bisa jawab? Enggak. Contoh. Selain menghormati apa? Menghargai. Terus selain itu disiplin. Apa maksudnya disiplin itu? Ya, tetap waktu. Terus Tanggung jawab. jujur. Tanggung jawab. Jujur. Tidak berbohong. Perkataan dan perbuatan. Ya, nah sekarang kita buat dulu ya. Jadi nanti Ibu bagikan kertas origami, nanti kalian tulis, nanti kalian tempel di papan tulis ya. Ibu tulis dulu ya. Jadi Ibu tulis dulu keyakinan kelas. Jangan gitu deh. Biar kayak sini mas. Jujur ya, jujur keyakinan kelas. Hei gendut. Diam. Bukan kamu diam. Ibu bagikan kertasnya ya. Nanti kalian tulis, terserah mau nulisnya 1 atau 2 atau 3, dikasih nama ya, jangan lupa. 4. Ya. Dari sini dulu. Dari Coklat. belakang ya, dari belakang. Belakang juga Axel. Dari ya. Pakailah bahasa Indonesia. Nih. Tapi tidak
Oh, jadi gitu. Bu, aku setengah aja, Bu. Aku belum Ibu. Sudah, kalau sudah sekarang ambil penanya. Ditulis ya, tulis nama itu. Tulis nama, terus ditulis keyakinan kelas mana yang kalian sepakati ya. Udah, Bu. Udah, Bu. Keyakinan kelasnya yang apa yang membuat kalian itu nyaman, bisa dijalankan. Bisa tidur. Sudah, Bu. Mau disuruh. Kalau sudah, langsung tempel aja ke sini ya. Satu. Dari sini dulu, satu ya. Nih, saya sulap nih dari berubah jadi warna hijau. Yang rapi. Nempelnya yang rapi. Ya, di sini yang rapi. Dari atas dulu sini. Liang buah surung Sodang. Jangan miring, jangan kebalik. Ada kebalik. Wah, sama temen-temen Bu. Ada menengah sih dong. Ayo, tidak malas-malasan. Bye. Ayo, Ina malas-malasan. Bawahnya aku. Mana Rizky? Atasnya ya. Bawahnya atasnya. Yang tertib. Kita usah di situ. Kamu tuh pinter apa gimana sih? Diam. Hai, kembali di channel Aing channel. Channel
pendapatnya Dinda. Coba Dinda maju ke sini, silakan dibacakan apa kesepakatan kelasnya. Ayo Dinda, maju. Ayo, nggak usah malu-malu. Dibaca. Ibu bacakan ya, dari Dinda ini. Boleh bawa HP. Jujur. Ya, tidak boleh ribut dan mencontek. Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Boleh makan di dalam kelas, makan permen dan minum. Tertib, patuh dan saling menghormati dan menghargai para guru. Tidak boleh keseringan minta tolong kepada murid. Murid harus menghargai dan melakukan paket. Tidak disuruh nyapu sama guru yang lain. Ampuni, masalah. Terus ibu coba minta tolong pendapatnya Gali. Sini maju Gali. Bacakan pendapat kamu. Keyakinan kelas yang kamu tadi tulis. Ayo sini Gali maju. Dibacakan aja, ayo. Ibu aja baca. Ayo Gali. Ayo. Dibacakan. Yang dapat di samping saya itu kosong. Dari Purnama. Ayo Gali. Bacakan aja. Kanan bro. Dibacakan punya kamu sendiri. Tata tertib Asia berisi lewat dan mendengarkan guru saat menjelaskan soal. Itu ya. Katanya yang Oh ya. Menang kali. Yang lain. Ya Melisa, ayo. Melisa dibaca. Ayo Mel. baunya Ayo Clara aja, ayo. Clara. Ayo, ya Rama. Ayo. Ayo Rama. Membawa HP untuk apa? Dia nggak pusing. Biar nggak pusing. Ya nanti kalau ada apa tugas untuk bawa HP, ya insya Allah nanti ibu kasih ini ya, kasih izin. Terus yang lain, ya Clara. Coba dibacakan kata. Punya kamu sendiri. Ya. Tidak boleh ikut di kelas. Menjaga sekolah yang kelas, jaga kebersihan kelas, jaga setiap hari, tidak boleh melakukan ini punya kamu. Ikut mulai. Ini Udah? Udah. Ini punya kamu. Cukup ya? Nah sekarang coba duduk yang rapi dulu, yang rapi. Duduk yang rapi. Nah kira-kira dari sekian kesepakatan yang kalian tulis ini, berarti kalian itu harus benar-benar menjalankan apa yang sudah kalian catat, ya. Berarti mau hafal jalan. Ya, contoh salah satunya ya yang kita sepakati. Pertama, disiplin. Berarti disiplin hadir tepat waktu ya. Hadir dan pulang tepat waktu. Terus jujur ya. Jujur berarti apa? Tidak menyontek. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Terus kebersihan ya. Kebersihan. Berarti menjaga kebersihan kelas ya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, menjaga kebersihan kelas. Atau membuang sampah pada tempatnya. Terus yang keempat apa lagi tadi? Apa? Bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab.
Sportif, Bu. Ya. Bertanggung jawab. Aktif dan Maksudnya bertanggung jawab dalam tugas ya. tugas piket. Ya, tugas piket. Mau HP, Bu? Terus Iya, tadi Fadir. apa tadi? Apa lagi selain tanggung jawab? Kerjasama. Kerjasama. Boleh sama nih. Sportif, Bu. Sportif. Bawa HP. Fokus. Nah, ya. Apa lagi? Menghormati tadi ya, belum ya, menghormati. Udah, Bu. Udah ya? Pendapatnya didengarkan. Nah, jadi apa yang sudah ditulis oleh kalian masing-masing berarti kalian harus bisa tanggung jawab dengan apa yang kalian catat. Jadi artinya itu harus dijalankan. Jadi keyakinan kelas itu bukan sekedar peraturan yang hanya ditulis ya, tapi harus benar-benar dijalankan ya. Sepakat nggak kira-kira yang ini? Kalau sudah sepakat berarti nanti kita buat ya, dibuat dengan kertas apa namanya, karton ya. Nanti besok kita buat bareng-bareng. Ya. Jadi bisa ya Nana dijalankan ya. Kalau misalkan suatu saat melanggar gimana? Ada konsekuensinya enggak? Denda berapa? 4.000.